257 Cinta Lama, Cinta Baru, 2. Perjamuan besar malam itu sebagian besar dihadiri oleh para politisi dan para pebisnis. Banyak juga bintang film yang diundang untuk hadir. Sebagai Ratu Film Cannes baru sekaligus putri tertua dari perusahaan keluarga Su yang akan mewarisi keluarga Su, sudah jelas Su Zipei akan menerima undangan untuk menghadiri perjamuan itu. Leng Xicheng tidak masuk ke aula perjamuan ketika perjamuan telah dibuka dan baru masuk ketika acara sudah sampai setengah jalan. Ia juga tidak berjalan di karpet merah dan malah masuk melalui jalan VIP di belakang. Setelah tiba di tempat perjamuan, Leng Xicheng pergi ke ruang VIP terlebih dahulu untuk bertemu dengan perwakilan perusahaan Jerman yang telah menunggu di tempat untuk membahas niat kerjasama. Setelah Leng Xicheng keluar dari ruang VIP, kebetulan ia bertemu dengan Su Zipei. Setelah 3 tahun, Su Zipei sudah banyak sekali berubah. Su Zipei yang dulu memiliki citra lembut, murah hati, dan bermartabat. Jika Su Zipei mengenakan congsam dan menyanggul rambutnya, ia akan tampak seperti wanita cantik yang berjalan keluar dari poster. Sedangkan, Su Zipei yang sekarang tampak lebih luar biasa, bermartabat, dan tenang. Penampilan Su Zipei malam ini menggabungkan esensi budaya Tiongkok dan Barat. Ia mengenakan gaun berberi kelas atas yang menunjukkan tubuhnya yang ramping, tinggi, dan menonjol. Ia juga mengenakan kalung safir dengan perhiasan piaget yang menghiasi lehernya. Berbeda dengan para bintang wanita lain yang disponsori untuk memakai perhiasan itu dan harus mengembalikannya setelah acara selesai, Su Zipei membelinya sendiri. Anak tertua keluarga Su masih memiliki uang setingkat ini. Ada seorang klien di sebelah Leng Xicheng. Sedangkan, ada seorang sutradara Perancis di sebelah Su Zipei yang sedang berbincang dalam bahasa Perancis dengan senang hati. Saat Leng Xicheng keluar dari ruang VIP, kebetulan Su Zipei juga melewati koridor bersama sutradara itu. Saat mereka berjalan saling berpapasan, Su Zipei sepertinya bisa mencium aroma akrab Leng Xicheng yang dingin dan tenang. Su Zipei berbalik untuk melihatnya. Ternyata benar, tatapannya memang bertemu dengan Leng Xicheng yang mengenakan setelan rapi dan berjalan dengan ekspresi tenang. Leng Xicheng tampaknya melihat Su Zipei dan masih mengangguk sedikit, seolah-olah bertemu dengan orang yang dikenal namun tidak begitu akrab. Pria itu bahkan tidak memandang Su Zipei. Setelah mengangguk, Leng Xicheng segera menempatkan perhatiannya kepada pengusaha Jerman yang berada di sebelahnya. Setelah itu, Su Zipei berjalan ke arah kiri, sedangkan Leng Xicheng berjalan ke arah kanan. Keduanya berjalan melewati satu sama lain begitu saja, seperti berkali-kali bertemu di masa lalu. Di sebuah sudut, Su Zipei menggunakan sudut matanya untuk melirik kembali ke arah Leng Xicheng yang perlahan-lahan semakin menjauh. Pria itu berdiri tegak dan terus berjalan. Su Zipei tidak melihat Leng Xicheng menoleh sama sekali untuk melihatnya. Malam itu, Leng Xicheng berkomunikasi dengan banyak pengusaha untuk masalah bisnis. Bagaimana mungkin ia memiliki waktu untuk memedulikan Su Zipei? Setelah Leng Xicheng bertemu dengan beberapa pengusaha yang berniat untuk bekerja sama, ia menghadiri acara makan lain. Leng Xicheng segera keluar melalui pintu belakang dan tidak punya waktu untuk berkomunikasi dengan Su Zipei lagi. Keduanya bertemu secara resmi pada malam berikutnya. Karena alasan penting Leng Xicheng datang ke Berlin adalah untuk mencari para bintang iklan yang berkumpul di satu tempat, secara alami ia juga akan menemukan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang ini. Lokasi pertemuan diatur di tempat makan yang lebih pribadi. Su Zipei mengenakan sepatu hak tinggi dan berjalan di atas karpet aula Hotel Berlin. Hanya beberapa bintang wanita yang dapat menerima undangan jamuan makan malam berkelas atas seperti ini. Apalagi, tindakan pengamanannya sangat ketat karena acara tidak dibuka untuk publik dan media tidak diundang untuk meliput. Setelah Su Zipei mengangguk, ia berjalan ke dalam sebuah ruangan mewah. Ia melihat sekeliling ruangan dengan matanya yang indah, namun Leng Xicheng masih belum datang. Jika harus berkata jujur, meskipun Su Zipei sangat populer baru-baru ini, harga yang ditawarkan grup Leng terbilang tinggi dan kondisi syaratnya bagus. Ada banyak bintang wanita yang ingin merebut proyek ini, jadi tidak pasti membutuhkannya. Setelah anggur putaran ketiga, pintu ruangan terbuka. Leng Xicheng yang tampak lelah akhirnya berjalan masuk. 258 Cinta Lama, Cinta Baru 3. Berlin dilanda cuaca dingin hari ini. Hujan yang turun membuat suhu kota turun agak rendah. Leng Xicheng yang baru datang mengenakan jas panjang dan sepertinya membawa sedikit kelembapan dari luar. Begitu Leng Xicheng masuk, ia melepas jasnya dengan tenang dan memberikannya kepada pelayan. Di balik jas panjangnya,
Leng Xicheng mengenakan setelan yang pas di tubuhnya hingga membuatnya terlihat lebih ramping dan tinggi. Pupil mata kuningnya menyapu ruangan dengan santai dan pandangannya tidak berhenti pada Su Zipei. Dengan cepat, Leng Xicheng menemukan tempat duduk sendiri. Seorang saudagar gemuk tersenyum dan berkata, "Tuan Leng, Anda terlambat. Hukumannya adalah harus minum 3 gelas anggur." Leng Xicheng tampak dingin dan tidak menanggapinya. Ia hanya berbalik dan berjalan ke arah tempat duduknya. Leng Xicheng menarik kursi, lalu duduk dengan anggun sambil menyilangkan kaki. Ia bahkan tidak melihat saudagar itu sama sekali. Kebetulan, Su Zipei duduk di sebelah Leng Xicheng. Saudagar itu merasa agak malu karena diabaikan seperti itu. Mungkin karena ia pernah berkomunikasi dengan Su Zipei sebelumnya, ia pun tersenyum dan berkata, "Saya dengar Nona Su Zipei dan Tuan Leng sama-sama dari Universitas N. Kalau begitu, kalian adalah teman alumni." Hahaha. Seluruh orang di ruangan itu mengalihkan pandangan mereka kepada keduanya. Leng Xicheng tetap sedikit menurunkan matanya dan tidak bermaksud untuk menanggapinya sama sekali. Sementara itu, Su Zipei malah tersenyum dengan murah hati dan menjelaskan, "Saya dan Xicheng bukan hanya teman alumni universitas, tapi juga teman sekelas waktu SMA. Sudah lama sekali tidak bertemu denganmu, Xicheng." Suara Su Zipei terdengar begitu lembut, ekspresinya tampak sangat bermurah hati, dan tidak ada sedikit pun sikap tidak nyaman karena keterikatan masa lalu. Setelah Leng Xicheng mendengar Su Zipei mengatakan itu, barulah ia mengangkat dagunya sedikit. Pria itu meletakkan satu tangan di sandaran kursi dan tangan yang lain di atas meja. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan lembut. Leng Xicheng mengangkat wajahnya yang tampan, melirik Su Zipei dengan dingin, dan mengangguk. Kemudian, ia hanya mengeluarkan satu kata dari tenggorokannya, Sikap Leng Xicheng sangat dingin dan tidak sopan. Padahal, Su Zipei juga tidak mengatakan hal buruk tentangnya dan tetap tersenyum dengan sikap yang baik. Leng Xicheng sudah duduk, semua orang di meja telah mengembuskan napas lega, dan suasana kembali menjadi ramai. Orang-orang lain mulai bersulang dan lanjut minum, namun Leng Xicheng tidak pernah bergabung dengan mereka maupun berpartisipasi dalam keramaian itu. Leng Xicheng selalu memasang ekspresi dingin. Setelah Leng Xicheng memakan beberapa sumpit makanan dan perutnya sudah 70% kenyang, ia menundukkan kepalanya lagi untuk melihat ponselnya. Gu Qingqing tidak meneleponnya lagi dan juga tidak ada pesan teks yang masuk. Setelah perjamuan semalam selesai, Leng Xicheng ingin menelepon Gu Qingqing. Tetapi, ada perbedaan waktu 7 jam antara Berlin dan Yancheng. Sekarang waktu di sini menunjukkan pukul 11 malam, sementara di sana sudah pukul 6 pagi. Kesehatan Gu Qingqing tidak baik akhir-akhir ini dan wanita itu membutuhkan tidur. Tadi pagi Leng Xicheng pergi untuk memeriksa pabrik di pinggiran kota Berlin. Begitu hari menginjak sore, ia segera pergi untuk menemui 2 pengusaha yang menjadi mitra kerja sama tanpa jeda. Dari pagi hingga malam, Leng Xicheng sangat sibuk seharian ini hingga tidak banyak makan. Sudah pasti ia juga tidak memiliki waktu untuk menelepon Gu Qingqing atau mengirim pesan teks padanya. Ruangan itu penuh dengan aroma alkohol dan suasananya sangat berisik. Jadi, Leng Xicheng menarik bangkunya dan berdiri. Begitu saudagar itu melihat tubuh tinggi Leng Xicheng yang berdiri lagi, ia masih bertanya, "Tuan Leng, Anda mau pergi kemana?" Leng Xicheng menjawab dengan sangat tenang, "Pergi menelepon istriku untuk mengabarkan kondisiku sekarang." Istri. Siapa yang tidak tahu bahwa Leng Xicheng terkenal, memiliki istri di rumah, tetapi masih menghabiskan waktu untuk bermain-main di luar. Setiap wanita yang menjadi pasangannya sangat cantik dan mengharukan, tetapi tidak pernah ada yang mendengar seperti apa istrinya. Di antara sekelompok orang itu, hanya mata Su Zipei yang menunjukkan kilatan cahaya. Ia juga tidak berbicara dan hanya melihat Leng Xicheng yang berbalik dan berjalan keluar sambil membawa ponselnya. Angin sejuk bertiup di koridor luar. Leng Xicheng bersandar di ambang jendela dan sedang mengeluarkan ponselnya. Namun, tiba-tiba terdengar suara sepatu hak tinggi yang mendekat dari belakangnya dan suara lembut yang memanggilnya, "Xicheng." Selanjutnya bab 259 Cinta Lama, Cinta Baru 4.